Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini kita ada informasi yang sangat menarik, yang mana si kutu loncat, ya jubir PDIP Guntur Romli sok-sokan nantangin Pak Jokowi untuk nunjukin ijazah UGM. Nah, tindakan Guntur Romli ini membuat netizen geram dan netizen membongkar ataupun mengungkit kembali jejak digital Guntur Romli, yang mana Guntur Romli ini adalah salah satu orang ya garis keras yang mendukung Pak Jokowi, ya, yang pasang badan ketika Pak Joko Widodo ini diserang dengan isu ijazah palsu beberapa tahun yang lalu. Nah, dan juga kita akan menampilkan video yang mana para gerombolan Sengkuni yang fitnah Pak Jokowi soal ijazah palsu ini panik ya ketika Pak Jokowi sudah mulai mengambil langkah hukum untuk melaporkan para pemfitnah ini. Dan juga ada video yang mana Dokter Tipa ini bakalan ngikutin jejaknya Egy Sujana CS ya masuk bui. Nah, seperti apa video selengkapnya, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Guntur Romli minta Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, jangan terus mengelak. Guntur Romli nih lupa kali ya, dulu pernah ngomong kayak begini. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah. Bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya, fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Guntur Romli ternyata permul juga, ternak Mulyono ternyata ya. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Guntur Romli salah satu orang bodoh tersebut ya. Teman-teman, tolong viralkan video ini ya. Tolong viralkan video ini, konten ini. Ya. Saya kemarin kan sengaja ya masuk ke X, Twitter ya, X. Saya melihat masuk ke akunnya Dokter Tifa ya, dan saya melihat tulisan seperti ini. Lihat deh. Ijazahmu mana? Tinggal tunjukkan saja. Pekok. Oh, bilang Pak Jokowi pekok Dokter Tifa ya. Oke, udah lihat ya. Kan gokil loh seperti itu. Ini mumpung Pak Jokowi sedang memberikan akses ke kuasa hukumnya ya untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini kita bikin viral aja biar nyampe ke Pak Jokowi. Ini kan udah masuk ranah undang-undang ITE ini, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, inilah yang saya bilang, mereka ini selalu berpolitik itu menggunakan gaya-gaya yang tidak elegan. Ya, makanya Prabowo didukung sama mereka kalah terus kan. Ya, karena cara ini ya masyarakat akhirnya juga menjauhi dia. Dan yang saya heran, masih ada aja orang-orang yang mendukung mereka, ngefans sama mereka loh, sama Roy Panci, dokter tifu-tifu psikopat ini ya, pakai kerudung sok-sok muslim gitu ya, tapi hatinya busuk ya kan. Udah gitu atas berkerudung, bawahnya warung. Astagfirullah. Ketua Bang Amin Rais, ya Allah. Aduh, udah deh, kita viralin aja biar orang-orang itu kena ya. Kuasa hukum Jokowi dan Jokowi katanya akan melakukan proses hukum terhadap minimal 3 orang tadi dan mungkin yang lain soal masalah tuduhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti. Kemarin yang bilang, masa iya presiden ingin melaporkan rakyatnya? Rakyatnya aja melaporkan Pak Joko Widodo yang memfitnah Pak Joko Widodo soal ijazah palsu. Aduh, inilah ya panik. Bilang Pak Jokowi jangan kabur, itu kemana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempersiapkan untuk pada tanggal 15 dan 16 ke UGM dan ke rumah Jokowi. Yang artinya kami siap berjuang walaupun jauh di sana.
Nah, untuk Pak Jokowi, tolong jangan kabur, Pak. Lo nyuruh Pak Jokowi jangan kabur, tapi lo sendiri malah kabur atau malah nggak ikut. Takut ya. Soalnya kemarin waktu di UGM Panci itu minta skripsi sama UGM dikasih, minta fotonya sama UGM dikasih, minta alamat KKN-nya di mana sama UGM dikasih. Tapi si Panci ini masih ngeyel aja, sehingga UGM memutuskan untuk menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Dan setelah UGM bicara begitu, Panci langsung nggak setuju. Kalau memang benar Jokowi itu tidak pernah kuliah di UGM, nggak mungkin dong pihak UGM sampai mau menyelesaikan masalah itu di pengadilan. Buktinya Panci sendiri nggak mau, dan akhirnya apa? Mereka kabur sendiri-sendiri, dan mereka mengutus para lansia-lansia dari panti jompo mana saya nggak tahu untuk datang ke Solo. Mungkin mereka bertiga udah ketakutan ya. Jadi yang ditumbalin itu dari panti jompo itu, yang 16 ekor itu yang ke Solo. Padahal kemarin mbah-mbah ini waktu di Solo mingkem, tenang, Iya. ayem. Pas sampai di Jakarta lagi, War-war lagi. si mbah ini malah keluar-keluar kayak gini nih. Ternyata yang ditunjukkan ke wartawan itu ditanya nanti oleh wartawan, Pak Jokowi, kenapa kok pakai kacamata? Oh kan, katanya kacamatanya dulu pecah, saya minus, karena minusnya kecil, setelah itu nggak pakai lagi. Oh, jadi aneh. Sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata, surat nikah juga pakai kacamata, yang sama fotonya itu juga. Gini ya Mbah, saya kasih tahu Mbah. Katanya kan si Mbah waktu di Solo itu diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi sama buku nikahnya Pak Jokowi ya. Dua-duanya sama memakai kacamata, ya kan? Gimana masa ijazah kok pakai kacamata? Nah gini loh Mbah, saya udah nerangin ke orang berkali-kali, tapi nggak ada yang dong juga ya. Atau emang ngeyel. Gini loh Bu, Fakultas Kehutanan UGM nih, baca baik-baik ya Mbak. Fakultas Kehutanan UGM dalam foto ijazahnya itu memperbolehkan untuk memakai kacamata, asalkan bukan kacamata warna hitam. Nah di foto ijazah Pak Jokowi kan kacamatanya bukan kacamata hitam Mbak, tapi kacamata putih. Dong enggak Mbak? Dan di situ juga memutus gitu aja kok ya masih ada yang komen berhati-hatilah, semoga dilindungi. Ya pasti bentar lagi dilindungi dong, kan bentar lagi masuk sel, jadi dilindungi sama polisi-polisi. Oh iya Mbah, menurut saya banyak-banyakin aja ngibadah, banyak-banyakin aja baca doa, jangan banyak ngegibahnya Mbah. Ingat Mbah, bentar lagi modar Mbah. Padahal Pak Jokowi udah mau membawa kasus ijazah palsu ini ke ranah hukum no. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Ya, jadi siap-siap nih buat Panci, Tifa, Rismon, terus siapa tuh, aliansi apa itu, sama Simbah kemarin tuh. Nah, pokoknya yang provokator itu siap-siap aja kalian mendekam di penjara sampai bosok. Logo. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Gak ada yang nanya ke PDIP ijazah Jokowi asli atau palsu. Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya, yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Nah, itu dia video kita kali ini ya. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Intinya, Guntur Romli, si kutu loncat ini, ya
sok-sokan nyerang Pak Jokowi. Ya, padahal termul juga. Dan juga Dokter Tipa tinggal nunggu antrian ya. Ya, yang mana Dokter Tipa menghina Pak Joko Widodo dengan kata-kata pekok. Nah, ini tinggal nunggu semua nih Pak gerombolan Seguni ini ya. Nah, sebelum saya jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.